Sebenarnya apa sih yang papa saya udah lakuin ke keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda PP. Namun, untuk menyambung tali silaturahmi kita sebagai pencinta sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta baper kita dibuatnya oleh tingkah laku Tuan Abimana yang terkadang lembut dan terkadang juga ia berbuat seperti orang yang sangat kasar. Dimana pada episode ini diceritakan kalau Kinanti bertanya kepada Tuan Abimana apa saja yang sudah Om Herman atau ayahnya lakukan kepada Tuan Abimana. Namun Abimana yang saat ini pikirannya belum enak, ia mengatakan kepada Kinanti kalau ia belum mau membahas masalahnya dengan Om Herman ayahnya Kinanti. Dan di scene selanjutnya juga diceritakan kalau ternyata Kinanti ini sudah mengetahui bahwa yang telah membunuh ibu kandungnya itu adalah Marissa, ibu tirinya Kinanti. Kinanti ditemani oleh Tuan Abimana menemui ayahnya. Kinanti marah-marah kepada ayahnya. Ia mengatakan kepada ayahnya kalau pembunuh ibunya itu adalah Marissa, ibu tirinya atau istri ayahnya. Namun si Om Herman ini rupanya sudah bucin kepada Marissa, istrinya. Padahal ia tahu kalau yang telah membunuh istrinya atau ibunya Kinanti itu adalah Marissa. Ia membela Marissa. Om Herman mengatakan kepada Kinanti tidak mungkin Marissa melakukannya. Tidak mungkin Marissa membunuh ibunya Kinanti. Dan di episode selanjutnya juga diceritakan kalau Tuan Abimana ini marah-marah kepada semua orang karena kamarnya sudah ada yang mengacak, apalagi lukisannya tentang wanita hayalannya ini telah ada yang merusaknya. Oma pun menanyakan kepada Tuan Abi kenapa Abi marah-marah dan berteriak memanggil Reno. Ia mengatakan kepada Oma kalau ada yang telah masuk ke kamarnya dan mengacak-ngacak kamarnya Tuan Muda. Kinanti pun berusaha mendinginkan hati Tuan Muda. Kinanti mengatakan kepada Tuan Muda agar Tuan Muda tidak usah terlalu marah karena itu adalah sebuah lukisan saja. Namun rupanya Tuan Muda ini emosi mendengar perkataan Kinanti. Ia sangat marah kepada Kinanti di depan semua orang. Tuan Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti itu tidaklah ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Alia. Tentu saja berderai air mata Kinanti mendengar ucapan Tuan Abi ini. Ia sangat sedih karena Tuan Abi telah menganggapnya tidak ada selama ini, apalagi Tuan Abi telah membandingkan dirinya dengan Alia. Ditambah lagi si nek lampir Anita ini, ia menghasut Alia. Memang nek lampir ini menginginkan nanti agar pergi dari rumah Tuan Muda Abi. Nek lampir ini mengatakan kalau Tuan Muda Abi itu memang tidak mencintai Kinanti. Tuan Muda Abi menikahi Kinanti itu hanya demi pembayaran utang ayahnya Om Herman saja. Mendengar ucapan ini akhirnya dengan patah hati Kinanti pun pergi dari rumahnya Tuan Abi. Pada awalnya David menghalangi Kinanti, namun Kinanti yang sangat marah ini tidak dapat dihalangi oleh David.
Dan setelah perpergian Kinanti, akhirnya Tuan Muda Abi pun merasakan kesepian yang sangat mendalam di dalam dirinya. Ia telah menyesal mengatakan kepada Kinanti hal-hal yang kurang mengenakan Kinanti. Apalagi ia mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Alia. Rupanya setelah kepergian Kinanti, ia merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Akhirnya Tuan Muda Abi pun mencari Kinanti. Dan Tuan Muda menemukan Kinanti yang saat ini sedang makan di sebuah kafe. Rupanya Kinanti ini sedang menikmati nasi goreng. Tuan Abi langsung mengajak Kinanti untuk pulang. Namun Kinanti yang saat itu sedang makan mengatakan kepada Tuan Muda Abi, apa Tuan Muda Abi tidak melihat kalau saat ini Kinanti sedang makan? Dan Kinanti pun melanjutkan makan nasi goreng itu. Tuan Abi rupanya merasa lapar melihat Kinanti yang sangat menikmati makanannya. Ia dengan egonya mengatakan kalau makanan itu tidaklah beracun, dan sehingga ia pun memesan kepada pelayan sebuah makanan untuk dirinya, yaitu sama seperti Kinanti nasi goreng. Akhirnya makanlah mereka bersama, dan Tuan Muda Abi berhasil mengajak Kinanti untuk pulang ke rumah. Di rumah mereka berdua yang sudah kelelahan ini akhirnya tidur bersama, dan mereka pun mengobrol di tempat tidur Tuan Abi yang sepertinya mereka saat ini sedang akur kembali ya guys. Entah apa yang akan mereka lanjutkan setelah habis mengobrol itu. Nampaknya di sini benih-benih cinta antara Tuan Muda Abi dan Kinanti sudah mulai pulih kembali dan semakin mendalam. Sementara itu si lampir atau si Anita ini sudah menyusun rencana baru dengan mengajak Reno anaknya. Ia mengatakan kepada Reno kalau suatu saat mereka harus menyingkirkan Kinanti dari rumah itu karena Tuan Muda Abi ini sudah terlalu akrab dengan Kinanti. Dan Anita ini juga mengajak Reno untuk mencari Alia yang telah ia bunuh dulu, karena ia yakin kalau saat ini Alia itu ternyata masih hidup. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.